Ketiak hitam, deodoran, cukur, gesekan, atau iritasi. Kamu mungkin suka bingung ya, kenapa ketiak tuh tetap aja gelap padahal udah sering banget digosok pakai sabun pas mandi. Benar, kayak ngerasa kurang bersih gitu kan? Nah iya, di penelusuran mendalam kita hari ini, kita mau ngelurusin mitos itu. Ketiak hitam tuh nggak selalu karena daki atau karena kamu kurang bersih loh. Betul banget. Dan di sini karena kita berdua ini ibaratnya peneliti label kosmetik ya, kita bakal bantu kamu nemuin solusi yang benar-benar pas dari akar masalahnya. Bukan cuma ya sekedar tergiur janji putih instan dari iklan. Setuju? Soalnya banyak banget dari kita yang mikir, oh ini kotor karena numpuk. Terus akhirnya ambil scrub atau spons yang kasar digosok kuat-kuat. Padahal secara anatomi aja, kulit ketiak itu tipis banget kan, penuh lipatan dan super sensitif. Bener. Kalau area ini digosok terus-terusan atau ya kena gesekan pisau cukur, cabutan pinset, bahkan gesekan baju yang terlalu ketat, itu semua tuh nyiptain micro tears. Luka mikro ya? Nggak kasat mata itu kan. Berarti ini tuh apa ya, kayak kita punya kemeja sutra yang halus banget, terus kita sikat pakai sikat kawat. Nah, analogi yang pas banget. Bukannya jadi bersih, serat kainnya malah rusak dan bersabut kan? Terus kenapa ya luka mikro ini tuh malah bikin warna kulitnya jadi makin gelap? Karena tubuh kita tuh otomatis ngerespons luka tadi sebagai ancaman. Jadi sistem imun kita memicu inflamasi lokal. Sebagai bentuk pertahanan, sel-sel kulit tuh produksi melanin, pigmen warna gelap, buat ngelindungin area yang luka tadi. Oh gitu. Iya, istilah medisnya tuh post-inflammatory hyperpigmentation. Jadi tubuhmu sebenarnya lagi berusaha ngelindungin diri, tapi ya efek visualnya malah bikin kulit di area itu menghitam. Masuk akal banget. Jadi luka mikronya itu memicu perisai gelap. Ya. Nah, terus coba bayangin, kalau gesekan spons sama pisau cukur aja bikin kulit terluka, bayangin apa yang kita lakuin pas habis mencukur. Aduh, jangan bilang. Iya, kita langsung nyemprotin deodoran yang penuh bahan kimia langsung ke atas kulit yang lagi luka-lukanya. Itu masalah besarnya sih. Area ketiak itu kan lembab dan tertutup ya, jadi tingkat penyerapan bahan kimianya itu tinggi banget. Makanya kita tuh penting banget buat mulai balik kemasan deodoran dan baca ingredient listnya. Bener, banyak banget kan produk yang pakai alkohol dalam kadar tinggi. Emang sih alkohol tuh bikin ketiak terasa dingin, terus cepat kering. Tapi dia ngehancurin lapisan pelindung alami kulit, bikin kulit jadi super kering dan rentan banget iritasi. Belum lagi kalau ada tambahan pewangi buatan, terus aluminium klorida yang biasanya jadi andalan buat nahan keringat. Nah itu dia, aluminium klorida konsentrasi tinggi itu kalau kena kulit yang baru aja dicukur atau masih lembab, wah bisa langsung memicu dermatitis kontak. Kulit jadi meradang parah. Ngeri ya. Dari laporan yang kita baca hari ini, sebenarnya ada alternatif bahan pencerah yang lebih ramah buat kulit. Kayak niacinamide gitu. Dia kan bisa ngeblokir transfer melanin ke permukaan kulit. Betul, niacinamide bagus. Terus ada juga mandelic acid. Tapi tunggu deh, mandelic acid ini kan golongan AHA ya, yang biasa dipakai buat eksfoliasi wajah. Bukannya kalau di ketiak malah bikin makin perih? Nah, ini uniknya. Ukuran molekul mandelic acid itu jauh lebih besar dibanding asam eksfoliasi lain. Kayak, bayangin kamu mau coba masukin bola basket, ngelewatin celah pagar kawat. Pasti nyangkut di luar kan? Gak bisa masuk. Persis. Beda sama bola golf yang gampang banget lewat. Nah, molekul besar ini bikin mandelic acid cuma kerja di permukaan kulit terluar aja, pelan-pelan angkat sel mati. Oh, jadi dia mah nembus terlalu dalam ya? Iya, makanya nggak memicu rasa perih atau kemerahan. Ada juga sih bahan paten kayak Sabi White dari ekstrak kunyit, itu juga efektif banget ngeredam pigmentasi tantang rusak kulit. Oke, jadi intinya kita butuh bahan yang lembut. Masalahnya, karena udah saking putus asanya, ketiaknya tuh menghitam, terus banyak yang akhirnya nyerah dan beli krim pemutih instan secara online yang nggak ada mereknya gitu. Dan itu justru sangat bahaya. Laporan pengawasan BPOM aja nemuin banyak banget krim ilegal yang janjikan hasil instan dalam hitungan hari. Ternyata isinya tuh hidrokinon dosis tinggi atau malah steroid. Padahal hidrokinon kalau dipakai sembarangan di area lipatan tuh bukannya mutihin,
malah bisa memicu ochronosis kan? Betul, itu kondisi di mana pigmen kulit rusak parah, warnanya malah berubah jadi biru kehitaman permanen. Terus kalau steroid, itu bikin kulit menipis ekstrim, sampai pembuluh darahnya rentan pecah. Wah, ngeri banget. Makanya, ingat terus cek KLIK ya. Cek kemasan, label, izin edar BPOM, sama kedaluarsanya. Jangan asal oles. Ngomong-ngomong soal kondisi kulit nih, pas baca jurnal medis tadi, ada satu peringatan yang lumayan bikin kaget. Peringatan apa tuh? Laporannya nyebutin, kadang ketiak gelap itu sama sekali bukan karena urusan skincare. Gimana kalau kulit ketiaknya itu nggak cuma hitam, tapi menebal dan bertekstur kayak beludru? Nah, itu sinyal yang beda lagi. Kalau udah berserat kayak beludru, itu tanda kondisi medis yang namanya akanthosis nigricans. Itu ada kaitannya sama metabolisme kan ya? Iya, biasanya berkaitan sama resistensi insulin, kayak resiko diabetes atau PCOS gitu. Jadi tubuh nggak ngerespon insulin dengan baik, akibatnya kadar insulin di darah melonjak tajam. Oh, terus insulin ini ngaruh ke kulit? Bener, insulin berlebih ini ngerangsang reseptor di sel kulit, maksain sel-sel itu berkembang biak secara nggak terkendali. Hasilnya, ya sel kulit menumpuk, menebal, dan lipatannya berubah jadi gelap dan berbeludru tadi. Wow. Jadi kalau teksturnya udah nebel dan berbeludru, itu tanda dari dalam tubuh kita yang bermasalah ya? Berarti ini sinyal merah dong? Sinyal merah banget. Itu artinya kamu harus segera stop pakai segala macam krim pencerah dan langsung jadwalkan konsultasi ke dokter buat cek gula darah atau hormon kamu. Paham. Jadi intinya, kita tuh harus berhenti nyiksa ketiak kita sendiri. Simpen deh scrub kasar itu. Mulai baca komposisi bahan di belakang botol deodoranmu. Dan kalau teksturnya berubah jadi beludru, hubungi dokter, bukan klinik kecantikan. Betul. Pahami dulu akar pemicunya. Entah itu trauma fisik, iritasi dari bahan kimia, atau faktor metabolisme dari dalam tubuh. Baru deh kamu bisa milih solusi yang paling tepat. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini, coba deh periksa meja riasmu sekarang. Dari semua produk yang nempel di area sensitif lipatan tubuhmu tiap hari, berapa banyak sih yang kamu beli cuma gara-gara janji manis di bagian depan kemasannya, tanpa pernah benar-benar baca bahan apa yang tersembunyi di baliknya?